ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, kembali di kesempatan pada pagi hari ini dari Selasa, saya menyapa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kenikmatan, kesehatan, panjang umur yang barokah, dan bisa menambah amalnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya akan berbagi seputar hal besar yang terjadi atau pernah terjadi di masa lampau di bulan Rabiul Awal. Itu hari lahirnya atau bulan di dalamnya dilahirkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penutup Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, dan juga Khatimul Anbiya, ya, nabi penutup atau nabi akhir zaman yang la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelahnya. Pada kesempatan di pagi hari ini saya akan mencoba menampilkan di kitab kali ini di kitab Sunan Abu Dawud, terbitan kitab saya ini terbitan Darul Alamiyah Mesir, di halaman 325 di nomor hadis 2426, yaitu terkait tentang puasa yang dilakukan Nabi itu dan siapa orang yang pertama kali memperingati hari Maulid Nabi itu sendiri. Ternyata orang yang pertama memperingati hari Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi itu adalah Rasulullah SAW sendiri, berdasarkan penjelasan di hadis kitab Sunan Abu Dawud, dan nanti akan diperkuat oleh hadis di kitab Sahih Muslim serta di kitab Sunan An-Nasa'i. Hanya pada kali ini kami akan menampilkan 2 redaksi saja untuk mempersingkat pembahasan. Intinya, yang memperingati Maulid Nabi pertama kali itu adalah Rasulullah SAW sendiri, berdasarkan penuturan hadis ini. Langsung saja kita bacakan kepada redaksi hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Dawud qala haddatsana Musa ibnu Ismail haddatsana Muhdiyyu haddatsana Ghailanu an Abdullah ibni Ma'bad Az-Zamani an Abi Qatadah. Jadi rawi hadis ini terhubung kepada Abi Qatadah radhiyallahu anhum jami'an, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada mereka semuanya. Di hadzal hadisi zada qala ya Rasulullah ara'aita sauma yaumil isnaini wa yaumil khamisi. Jadi Rasulullah ditanya itu tentang apa pendapat Rasulullah tentang orang yang berpuasa di hari atau berpuasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Qala, Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alal Qur'anu. Jadi dalam redaksi atau penjelasan hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya amalan seorang hamba itu naik kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan hari Kamis. Dan terkait hari Senin itu sendiri, bahwasanya terkait hari Senin itu adalah Rasulullah SAW itu dilahirkan di hari Senin, dan diturunkan kepadanya Al-Quran juga di hari Senin untuk pertama kali. Jadi Rasulullah berpuasa dari Senin karena beliau dilahirkan dari Senin. Ini wulid itu ini kalau kita sebut maulud berarti itu adalah bayi yang dilahirkan. Kalau maulid Nabi berarti atau maulud Nabi berarti Nabi Muhammad SAW sendiri yang dimaksud yang dilahirkan. Seperti itu. Jadi kalau maulud bayi yang dilahirkan, kalau maulud adalah hari kelahirannya. Jadi Rasulullah berpuasa di hari Senin itu karena beliau dilahirkan di hari Senin. Jadi beliau sendiri yang memperingati berpuasa di hari Senin itu karena beliau dilahirkan di hari Senin itu sendiri. Jadi ini adalah hujah yang sangat kuat ya, dan dari sahih, bahkan dicantumkan di kitab Sahih Muslim, juga di kitab Sunan An-Nasa'i derajatnya sahih, dan di riwayat Musnad Imam Ahmad. Ini nomor hadis 22.550. Di kitab Sunan An-Nasa'i, jika teman-teman punya kitab yang sama nanti bisa merujuk ya dengan rawi yang sama Abi Qatadah, nomor hadisnya 2790, dan Imam Muslim di nomor hadis 1162. Ayo kita coba buktikan di kitab Sahih Muslim ada atau tidak. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di kitab hadis nomor yang ke 1162 ya, ini 1162, tapi hadisnya panjang penjelasannya. Ya, ada beberapa ini jalur yang meriwayatkannya. Kita ambil yang bagian ujungnya saja. Bisa, maaf sebentar saya zoom agar lebih bisa terlihat oleh teman-teman sekalian. Nah, ini udah ya teman-teman. Kalau kitabnya sama, kitab Sahih Muslim, masih terbitannya sama, Darul Alamiyah Mesir, di kitab Siyam, kitab yang ke-13 seperti dalam kitab Sahih Muslim ini. Ya, nomor hadisnya 1162. Ini di ujung hadisnya ya. Ini penjelasan puasa hari Senin tadi ya. Kalau Senin Kamis kan naiknya amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suila an saumil isnain. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah SAW itu tentang
oleh Abi Qatadah dari kaum Ansor ya, Al-Ansori ini sebutannya, tentang su'ila an saumil isnaini faqala. Itu jadinya Rasulullah ditanya tentang bagaimana tentang puasa hari Senin gitu. Dan juga Rasulullah kenapa kok hari Senin itu berpuasa. Fihi wulidtu. Jadi di dalamnya itu maksudnya dari Senin itu aku dilahirkan kayak itu. Dilahirkan dari perut ibundanya yaitu Sayyidah Aminah ya. Radhiyallahu anha. Wa fihi unzila alayya, dan di dalamnya atau di hari Senin itu aku diturunkan atasku Al-Quran ini maksud tadi. Kalau penjelasan tadi di kitab Sunan Abu Dawud tadi dijelaskan secara jelas ya gitu kan, unzilal Quran gitu. Jadinya di hari Senin itu juga hari pertama diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jadi ini selain menguatkan, hadis ini sahih ya. Hanya saja kalau kita melihat pada penjelasan Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadisnya yang di Sunan Abu Dawud tadi doibkan. Padahal riwayatnya sama dengan riwayat ini. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau hadis yang diriwayatkan atau dinilai doib, dinilai lemah hadisnya oleh Nasiruddin Al-Albani, jangan langsung dimakan bulat-bulat. Kita harus mencari referensi lain agar bisa dipertanggungjawabkan. Ini dia Sahih Muslim, hadisnya sahih.